Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Diki Pamilda, mahasiswa S2 dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memberikan tanggapan atas tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Organisasi yang diberikan oleh Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Nah, pada tugas ujian akhir semester kali ini, Bapak Dr. Cepi Triatna MPD memberikan suatu studi kasus. Studi kasus yang diteliti oleh Melissa Tam bersama dengan rekan-rekannya. Pada studi kasus tersebut disebutkan bahwa nasib lulusan sekolah unggulan itu tidak jauh berbeda dengan nasib lulusan sekolah biasa. Selain itu, banyak anggapan dari orang tua bahwa seorang anaknya itu atau anak dari orang tua tersebut akan memiliki perkembangan yang sangat optimal apabila disekolahkan di sekolah unggulan. Nah, padahal menurut Melissa Tam itu tidak benar. Jadi siswa itu tidak harus bersekolah di sekolah unggulan untuk berkembang secara optimal. Jadi bisa sekolah di mana saja. Nah, dari studi kasus tersebut saya akan memberikan beberapa tanggapan. Yang pertama adalah tanggapan tentang bagaimana studi kasus tersebut apabila dilihat dari kapasitas organisasi sekolah. Apabila dilihat dari kapasitas organisasi sekolah sesuai dengan studi kasus yang diberikan oleh Melissa Tam dan kawan-kawan ini, bahwa siswa cerdas itu tidak harus selalu berada di sekolah yang diberi label sekolah unggulan. Jadi semua itu tergantung atau kembali lagi kepada organisasi sekolah itu sendiri. Nah, dari sisi kepemimpinan kepala sekolah itu pun dapat mempengaruhi lulusan dari suatu organisasi tersebut. Ketika sekolah unggulan tersebut memiliki visi yang sangat jelas dan struktur organisasi yang sangat mapan, tentunya itu dapat memberikan dampak yang sangat baik terhadap lulusan peserta didiknya. Baik itu peserta didik yang cerdas maupun yang biasa saja, ketika sekolah unggulan tersebut memiliki visi yang jelas, memiliki langkah-langkah atau prosedur pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan muridnya, itu pastinya akan dapat memberikan lulusan-lulusan terbaik. Nah, tidak kalah nih, sekolah negeri pun demikian. Sekolah negeri yang tidak diunggulkan itu biasanya memiliki suatu model kepemimpinan yang adaptif, suatu kepemimpinan yang progresif. Mengapa dibilang demikian? Ketika sekolah negeri yang tidak memiliki keunggulan, dia akan selalu berusaha untuk tetap adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sehingga sekolah yang tidak diunggulkan tersebut akan terus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ketika sekolah unggulan maupun sekolah yang tidak diunggulkan itu dapat memberikan kepemimpinan yang efektif dalam pengambilan kebijakan, dalam pengambilan keputusannya, tentunya itu akan dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap lulusan-lulusannya. Poinnya adalah kepemimpinan sekolah yang sangat efektif itulah yang akan mempengaruhi sejauh mana keberhasilan lulusan dari peserta didik tersebut. Itu apabila dilihat dari kepemimpinan. Yang kedua adalah apabila dilihat dari pengelolaan sumber dayanya. Nah, pada pengelolaan sumber daya ini, kembali saya ingin menyampaikan bahwa efektivitas dari pengelolaan sumber daya itu akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu organisasi. Di mana sisi efektivitasnya adalah ketika sekolah tersebut dapat memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Baik itu sekolah unggulan maupun sekolah biasa yang tidak diunggulkan, ketika mereka dapat
memanfaatkan aset yang dimilikinya dengan sangat optimal, dengan sangat efektif, maka itu dapat membantu untuk mencapai keberhasilan lulusan yang diharapkan. Ketika sekolah negeri biasa, ketika sekolah unggulan tersebut dapat memanfaatkan aset pengajar yang dimilikinya, fasilitas sekolahnya, lingkungan sekolahnya dengan sangat baik, tentunya itu akan memberikan dampak positif. Jadi aset-asetnya itu harus kita data terlebih dahulu agar pengelolaan sumber dayanya itu dapat dilakukan dengan sangat efektif, ya, dapat diberikan kepada peserta didiknya itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat dari sisi profesionalisme gurunya. Apabila dilihat dari profesionalisme guru, di sini ketika sekolah, baik itu sekolah unggulan maupun sekolah non unggulan, ketika kepala sekolahnya itu mau memberikan berbagai macam bentuk pelatihan kepada guru-gurunya sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, maka dapat dipastikan sekolah tersebut akan dapat memberikan lulusan-lulusan yang terbaik. Jadi tidak hanya sekolah unggulan saja, sekolah biasa pun ketika kepala sekolahnya peduli, ketika guru-gurunya tidak pernah menolak atau tidak resisten terhadap perubahan, mau selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kepala sekolah, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di PMM, pelatihan-pelatihan yang ada di seminar-seminar, di workshop. Nah, tentunya itu akan meningkatkan profesionalisme guru. Ketika guru tersebut sudah meningkat kompetensinya, secara otomatis mereka pun akan dapat memberikan pelayanan yang sangat baik kepada peserta didik tersebut. Jadi poinnya di sini adalah guru harus mau terus berkembang, jangan puas dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Harus tetap terus mengikuti perkembangan zaman. Itu yang ketiga. Yang ketiga ada profesionalisme guru. Yang keempat adalah keterlibatan komunitas dan orang tua. Nah, tentunya apabila dilihat dari sudut pandang saya, memang keterlibatan orang tua di sekolah unggulan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri. Namun, mengapa hasil lulusannya itu tidak jauh berbeda? Karena saat ini sekolah negeri yang biasa pun sudah mulai menjalin kerjasama yang sangat baik, menjalin kolaborasi yang sangat baik dengan berbagai stakeholder yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik itu dengan orang tua murid, dengan dinas-dinas lingkungan yang ada di sekolahnya, memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolahnya, itu memberikan dampak yang sangat baik terhadap dukungan orang tua atas program-program yang dibuat oleh pihak sekolah. Pihak sekolah ketika membuat program itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal apabila tidak diketahui oleh komite sekolah, tidak diketahui oleh orang tua murid. Jadi perlu adanya kolaborasi, perlu adanya evaluasi rutin, pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas sejauh mana program yang akan dijalankan oleh sekolah tersebut. Mulai dari penyusunan programnya harus melibatkan orang tua murid. Dalam pelaksanaannya pun harus melibatkan orang tua murid. Dalam proses evaluasinya pun harus melibatkan orang tua murid. Sehingga inilah yang menyebabkan hasil lulusan dari sekolah biasa dengan sekolah unggulan itu tidak jauh berbeda. Nah, itu tanggapan saya mengenai pertanyaan yang pertama. Kemudian, untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah, dalam kasus tersebut, bagaimana saya melihatnya dari sistem natural dan sistem rasional dalam suatu organisasi. Sistem natural dan sistem rasional dalam suatu organisasi. Di sini saya akan coba membandingkan terlebih dahulu apa itu sistem natural dan sistem rasional. Dari aspek hubungan antar individunya, sistem natural itu fokus pada interaksi informal, empati, dan juga koneksi emosional. Sedangkan dari sistem rasional ini fokus pada hierarki formal dan peran yang sudah ditetapkan. Jadi ada berbeda ya apabila dibandingkan. Kalau sistem natural ini adanya koneksi emosional,
dan juga interaksi informal. Tapi kalau sistem rasional ini fokus pada hierarki formal dan peran yang ditetapkan. Dari budaya organisasinya pun, sistem natural ini mengutamakan nilai inklusivitas dan kolaborasi. Sistem rasional ini berorientasi pada tujuan formal dan hasil yang spesifik. Dari sisi aspek fleksibilitasnya, sistem natural ini fleksibilitasnya sangat tinggi, sedangkan sistem rasional ini sangat rendah. Dan dari tujuan organisasi, membantu siswa untuk mencapai potensi yang holistik, dan sistem rasional ini mengejar target formal seperti prestasi akademik. Oke, saya akan memberikan tanggapan dari sistem apabila dilihat dari sistem natural dan sistem rasional. Nah, saat ini sekolah unggulan maupun sekolah non unggulan, saya melihat bahwa sekolah unggulan dan sekolah non unggulan ini menerapkan kedua sistem tersebut. Ada beberapa waktu atau beberapa sisi sekolah unggulan ini dan sekolah non unggulan ini menerapkan sistem yang rasional, dan ada pada waktu tertentu, pada momen-momen tertentu menerapkan sistem natural. Sebagai contoh, ketika sekolah ingin membuat suatu kurikulum. Nah, ketika sekolah membuat suatu kurikulum, itu pasti menggunakan sistem rasional. Membuat peraturan-peraturan sekolah itu pasti menggunakan sistem rasional. Jadi harus adanya kondisi formal. Kondisi formal yang dimaksud di sini adalah harus memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri yang tidak bisa diganggu oleh pihak lainnya. Jadi sekolah ini agar memiliki suatu identitasnya tersendiri. Nah, sedangkan dalam proses interaksinya, dalam proses komunikasi antar individunya, itu sekolah harus menggunakan sistem natural. Agar apa? Agar terjadinya keterbukaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Ketika menggunakan sistem rasional secara keseluruhan, maka murid, peserta didik, orang tua, guru itu pasti akan memiliki batasan untuk menyampaikan suatu pendapatnya. Namun berbeda halnya ketika menggunakan sistem natural, itu akan terasa lebih terbuka, lebih nyaman. Kita dapat menyampaikan ide atau pendapat dengan lebih leluasa kepada pemimpin yang ada di organisasi tersebut. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, karena saat ini sekolah unggulan dan sekolah non unggulan itu sama-sama menggabungkan kedua sistem tersebut, itulah yang membuat hasil lulusan di sekolah unggulan dengan sekolah non unggulan tidak jauh berbeda kualitasnya, seperti itu. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah yang non unggulan tersebut itu memiliki rasa empati yang sangat tinggi karena berasal dari kemampuan akademik yang beragam. Nah, jadi tanggapan saya adalah karena kedua sekolah ini menggabungkan sistem natural dan sistem rasional, kedua-duanya sama-sama menggunakan kedua sistem tersebut, itulah yang membuat hasil dari lulusan-lulusan tersebut pun tidak jauh berbeda. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah, apabila saya diminta untuk memecahkan kasus tersebut, apa pendapat saya mengenai tujuan sekolah dan bagaimana kekuasaan serta pengendalian dalam organisasi sekolah seharusnya? Nah, yang pertama dari tujuan sekolahnya terlebih dahulu. Tujuan sekolah di sini saya dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah tujuan sekolah secara umum itu harus mengembangkan potensi siswa secara holistik. Yang kedua adalah mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang seimbang. Dan yang ketiga adalah inklusivitas dan kesetaraan. Saya akan mencoba membahas satu persatu. Untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik di sini. Mengembangkan potensi siswa secara holistik di sini. Jadi tujuan utama sekolah itu adalah untuk mengembangkan potensi akademik, sosial, emosional, dan fisik siswa. Jadi tidak hanya berfokus kepada akademik saja, tapi harus merangkul secara keseluruhan. Tidak hanya akademik saja, tetapi dari sosial, emosional, dan juga fisik siswa pun
harus menjadi tujuan utama dari suatu organisasi pendidikan. Nah, kenapa hal tersebut harus dijadikan tujuan suatu organisasi? Agar lulusan dari sekolah tersebut itu ketika sudah lulus tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, namun mereka pun akan memiliki kemampuan sosial emosional, bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan orang sekitarnya, bagaimana mengatur emosinya ketika berhadapan dengan orang lain, bagaimana memiliki karakter yang sangat baik, sehingga nanti dia akan terus berkembang, dapat terus menghadapi dunia, menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dunia ini. Jadi dari tujuannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang seimbang. Nah, sama, mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang seimbang di sini adalah jadi sekolah tersebut tidak hanya berfokus pada potensi akademiknya saja, tetapi harus membekali siswa dengan keterampilan hidup, bagaimana siswa tersebut dapat bekerja sama dengan orang lain, bagaimana komunikasinya itu bisa berkomunikasi dengan sangat baik, bagaimana siswa tersebut dapat berpikir kritis, bagaimana siswa tersebut dapat bertanggung jawab, ya. Jadi itu yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah inklusivitas dan kesetaraan. Jadi di sini tidak memberikan perbedaan antara siswa tersebut cerdas atau tidak cerdas. Nah, semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi tidak ada perlakuan yang berbeda nih antara si cerdas dan yang tidak cerdas. Semuanya itu harus diberikan peluang atau kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal. Itu dari tujuan sekolah. Yang kedua adalah dari kekuasaan dalam organisasi sekolah. Nah, di sekolah unggulan itu biasanya kekuasaan dipegang dari pemimpin puncak, ya. Kalau di dalam pengambilan keputusannya itu biasanya berada di posisi puncak kalau untuk sekolah unggulan gitu. Sedangkan dalam sekolah yang lebih inklusif atau yang non unggulan itu kekuasaan biasanya didesentralisasikan dan lebih terbuka. Nah, di sini sering adanya kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah atau pimpinan. Dalam pembuatan visi dan misinya pun melibatkan seluruh komponen yang ada di lingkungan organisasi. Begitu. Jadi, kalau dari kekuasaan dalam organisasi sekolah, menurut saya ya, yang lebih baik adalah selalu melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di lingkungan sekolahnya. Pimpinan harus selalu berkolaborasi dengan guru, harus selalu berkolaborasi dengan orang tua murid, harus berorganisasi dengan komite sekolah, berorganisasi dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, agar segala bentuk program yang dibuatnya itu tepat sasaran dan selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, yang terakhir dari pengendalian dalam organisasi, di sini pengendalian dari sekolah unggulan biasanya cenderung berbasis pada prestasi akademik saja dan bersifat top down, dari atasan ke bawahan. Sedangkan pengendalian dari sekolah non unggulan itu biasanya lebih fleksibel, ya. Biasanya lebih fleksibel di sini adalah memberikan pembelajaran berbasis kebutuhan siswa gitu. Nah, kesimpulannya adalah untuk menjadi suatu sekolah yang ideal, itu kesimpulannya yang pertama, kekuasaannya itu harus terdesentralisasi. Kemudian yang kedua, pengendaliannya itu berbasis data yang holistik. Dan yang ketiga adalah inklusivitas dalam pembelajaran. Itu untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat selanjutnya, menurut kamu penyakit organisasi apa nih yang ada pada kasus tersebut dan bagaimana cara untuk memecahkannya? Oke. Yang pertama adalah penyakit yang pertama adalah mentalitas sekolah unggulan. Mentalitas sekolah unggulan ini biasanya sebagai standar keberhasilan. Nah, dalam
banyak sistem pendidikan ada pandangan yang menganggap bahwa hanya sekolah yang diberi label unggulan saja yang dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan mencetak siswa cerdas atau berprestasi. Hal ini sebenarnya dapat menciptakan stigma terhadap sekolah-sekolah lain yang tidak memiliki label tersebut. Gitu. Nah, untuk memecahkan penyakit tersebut, masalah tersebut, maka harus mengubah nih paradigma pendidikan. Sekolah itu harus menekankan bahwa keberhasilan siswa itu tidak bergantung pada status sekolah. Jadi keberhasilan siswa itu tidak tergantung pada label sekolah unggulan atau tidak unggulan. Terus penyelesaian yang kedua adalah memberikan pelatihan-pelatihan untuk semua sekolah. Sehingga sekolah non-unggulan pun dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga adalah memperkuat peran kepemimpinan yang demokratis. Jadi memperkuat para kepemimpinan yang demokratis di sini adalah melibatkan seluruh stakeholder, seluruh aspek, seluruh komponen-komponen yang ada di organisasi tersebut agar dapat mengembangkan kemampuan seluruh siswa sesuai dengan apa yang dibutuhkannya dengan optimal. Nah, penyakit yang kedua adalah ketergantungan pada struktur formal dan standar yang kaku. Ketergantungan pada struktur formal dan standar yang kaku. Jadi banyak sekolah yang mengandalkan standar formal dan prosedur yang ketat, yang seringkali tidak memberikan ruang untuk penyesuaian dengan kebutuhan siswa atau untuk pengembangan kreativitas dan keunikan-keunikan tertentu. Nah, untuk memecahkan penyakit yang kedua tersebut adalah menerapkan kurikulum yang fleksibel dan responsif. Di sini sekolah harus mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan individual siswa, serta memperkenalkan cara-cara pengajaran yang beragam dan lebih terbuka terhadap kreativitas siswa. Jadi jangan terlalu kaku. Jadi sekolah tersebut tidak boleh terlalu kaku, harus benar-benar melihat apa yang dibutuhkan siswa di dalam pembelajarannya. Yang kedua adalah menggunakan penilaian yang holistik. Jadi untuk mengukur kemampuan akademiknya itu tidak hanya dengan ujian saja, tetapi harus menilai kemampuan sosialnya bagaimana, kemampuan emosionalnya bagaimana, dan keterampilan-keterampilan hidup lainnya. Jadi tidak hanya berfokus pada akademik saja. Dan yang terakhir adalah pelatihan untuk pengajaran yang berbasis diferensiasi. Gitu. Jadi ketika guru memiliki kemampuan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya guru tersebut akan mencari tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswanya. Apakah tergantung minatnya, tergantung bakatnya, tergantung dengan kesukaannya. Nah, ketika guru tersebut sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya, maka harus proaktif memberikan jawaban atas kebutuhan yang diberikan murid tersebut, ya. Tentunya memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid. Nah, penyakit yang ketiga adalah kekurangannya kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses pembelajaran. Nah, dari penyakit tersebut kita harus dapat memberikan pemecahannya. Maka pemecahannya adalah dengan mendorong keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang pertama itu, orang tua dan komunitas harus tentu selalu dilibatkan. Yang kedua adalah mengadopsi kepemimpinan yang partisipatif, ya. Dan yang terakhir, pengembangan program pembelajaran yang kolaboratif. Karena sekolah itu tidak bisa bergerak sendiri. Perlu adanya kolaborasi antara kepala sekolah dengan pihak-pihak yang lainnya. Nah, penyakit yang keempat adalah fokus terlalu besar pada hasil akademik dan pengukuran yang kuantitatif. Jadi ini tadi sudah dijelaskan dalam penilaian itu, jadi tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi harus berfokus pada kemampuan sosialnya, emosionalnya, bagaimana keterampilan hidupnya, agar apa sih? Agar nanti di masa depan itu siswa itu dapat beradaptasi nih, dapat memecahkan masalah-masalah yang akan ia hadapi di masa depan. Jadi kemampuan berpikir kritisnya itu harus dikembangkan, bagaimana komunikasi dengan orang lainnya pun harus dikembangkan. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya,
untuk memecahkan penyakit organisasi yang ada dalam konteks studi ini, kita perlu merombak pendekatan pendidikan yang terlalu fokus pada label sekolah unggulan dan memperkenalkan lebih banyak fleksibilitas, terus kolaborasi, dan juga penilaian yang holistik. Dengan demikian, semua sekolah bukan hanya yang diberi label unggulan saja, itu dapat menyediakan pendidikan yang mendukung pembelajaran individu yang secara penuh, baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun karakter dan keterampilannya. Seperti itu. Nah, terakhir, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pihak sekolah supaya sekolah sebagai suatu organisasi dapat menjadi efektif di masa yang akan datang. Tentunya, yang pertama itu harus membangun kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Visioner di sini adalah dapat melihat jauh masa depan gitu. Jadi sekolah tersebut harus memiliki arah yang jelas dalam menghadapi tantangan yang akan muncul di masa depan gitu. Jadi kepala sekolah di sini perlu mengembangkan visi yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik saja, tetapi juga pengembangan karakternya, terus keterampilan hidupnya, dan juga pembelajaran yang inklusif. Itu ya. Sedangkan kepemimpinan partisipatif di sini adalah kepala sekolah tersebut harus melibatkan guru, harus melibatkan orang tua murid, harus melibatkan komite sekolah, tokoh masyarakat, peserta didik, dan yang lainnya. Itu kepemimpinan yang partisipatif. Jadi, mulai dari sekarang nih harus membangun kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Yang kedua, mengembangkan budaya organisasi yang kolaboratif gitu. Nah, apa sih untungnya mengembangkan budaya organisasi yang kolaboratif? Jadi di sini yang saya tangkap adalah suatu sekolah itu dapat berkembang dengan sangat baik, program-programnya dapat terlaksana dengan sangat baik apabila seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah tersebut sama-sama merasa memiliki, baik itu dari siswanya, dari peserta didiknya, dari orang tua muridnya, sama-sama memiliki program yang dibuat oleh pihak sekolah. Ketika sama-sama memiliki, tentunya kesadaran untuk memberikan hasil yang baik pun akan muncul dengan sendirinya, gitu ya. Nah, caranya adalah dengan kolaboratif. Dari awal perencanaan program, pelaksanaan sampai dengan evaluasi harus terus melibatkan seluruh elemen yang ada di pihak sekolah agar memperkuat rasa memilikinya tersebut. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan manajemen. Tentu saat ini teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, disinilah kemampuan guru harus ditingkatkan, harus ada upgrade-nya. Guru pun harus upgrade terhadap perkembangan zaman, terutama dalam kemampuan teknologi. Harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu proses pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik. Harus bisa memanfaatkan teknologi dalam manajemen sekolah agar apa? Agar data-data yang dimilikinya itu dapat memberikan keputusan-keputusan yang sangat bijaksana sesuai dengan data yang ada di sekolah gitu ya. Harus memanfaatkan teknologi sehingga dapat memberikan atau mengambil keputusan dengan sangat cepat. Nah, yang keempat adalah peningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, di sini nih peningkatan kompetensi guru diperlukan. Jadi guru itu harus terus mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti workshop, seminar, apapun yang berhubungan dengan kemampuan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Sehingga guru tersebut memang dapat berpikiran bahwa tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik saja, tetapi harus dapat meningkatkan kemampuan sosial, emosional, keterampilan karakter, dan kemampuan yang lainnya. Nah, dan selanjutnya adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Nah, di sini saya paling senang nih, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Biasanya guru-guru dan kepala sekolah itu hanya berpikiran, saya tidak akan mampu bersaing karena saya hanya memiliki ini gitu. Tidak punya ini, tidak punya itu. Melihat dari sisi negatifnya. Tetapi mulai harus merubah pola pikirnya. Jadi harus berdasarkan aset. Nah, segala sesuatunya itu harus dirubah menjadi aset yang kita miliki. Guru senior, guru yang masih muda itu merupakan aset. Nah, gitu. Jadi
dalam mengambil keputusannya itu harus berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Segala sesuatunya itu harus dipandang sebagai aset. Lingkungan sekolah itu harus menjadi aset. Jadi proses pembelajaran, misalkan tidak ada teknologi, kurangnya teknologi yang ada di sekolah, namun memiliki lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, itu yang sangat baik seperti itu. Jadi melihat segala sesuatunya itu sebagai aset, bukan kekurangan. Itu yang disebut dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang dimiliki, ya. Jadi jangan berpikiran negatif terhadap apa yang dimiliki sekolah, tetapi harus menjadi aset yang dimiliki sekolah. Dengan begitu, maka ketika segala sesuatunya dianggap sebagai aset, tentunya itu akan bisa bermanfaat dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkembang dengan optimal. Seperti itu. Nah, mungkin kesimpulannya adalah untuk menjadi organisasi yang efektif di masa depan, sekolah perlu mengadopsi pendekatan-pendekatan yang lebih terbuka, yang lebih adaptif, dan juga berfokus pada kolaborasi. Jadi sekolah itu tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik saja, tetapi juga menghasilkan individu-individu yang siap untuk menghadapi tantangan di kehidupan yang akan datang, yang memiliki keterampilan sosial, emosional, dan karakter yang baik, karakter yang kuat, ya. Jadi jangan hanya berfokus pada kecerdasan akademik saja, banyak kecerdasan lainnya juga yang harus disentuh gitu. Nah, melalui pengelolaan yang sangat baik ini, dengan kepemimpinan yang visioner dan juga budaya organisasi yang inklusif dan kolaboratif, maka sekolah itu akan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dan mampu menghadapi perubahan zaman. Begitu ya. Demikianlah tanggapan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berdasarkan studi kasus yang di awal saya sampaikan. Semoga jawaban-jawaban tersebut dapat bermanfaat dan juga tidak melenceng jauh, ya. Semoga sesuai dengan teori organisasi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.